Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa abil qasim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad shalli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidaina wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita diberikan kesempatan untuk mengkaji kembali akidah-akidah serta keyakinan-keyakinan kita dari berbagai sudut pandang berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Karena orang yang mengklaim sebagai orang yang benar harus mendatangkan hatu burhana kuntum shadiqin. Itu dia harus mendatangkan bukti berupa dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah atau dari riwayat-riwayat Ahlul Bait maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dalil akal yang itu merupakan fondasi terpenting dalam akidah kita. Kedua kalinya salawat beserta salam minallah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta Ahlul Baitnya yang mana mereka adalah manusia-manusia pilihan insan kamil di muka bumi ini yang menjadi misdak utama dan tajalli utama dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada materi yang ke-8. Kita sudah melewati 7 pembelajaran, 7 tema utama dalam ilmu kalam, dan kita telah bahas pada pembahasan sebelumnya dari berbagai sudut pandang berkenaan dengan pandangan-pandangan ulama-ulama berkenaan dengan tema-tema tersebut, baik dari pandangan Mu'tazilah, pandangan Imamiyah, pandangan Asy'ariyah, pandangan Maturidiyah maupun pandangan Ahlul Hadis. Nah, pada tema yang ke-8 atau materi ke-8 kita akan membahas kaitan antara Khatamiyah dan Imamah. Nah, ini pembahasan yang sangat penting tentunya karena ini berkenaan dengan keberlanjutan setelah Nabi Muhammad SAW, kelanjutan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai nabi terakhir, maka tidak ada nabi setelah beliau. Maka melazimkan ketika tidak ada nabi, maka melazimkan harus ada hujah-hujah Allah yang lain. Karena dunia ini selalu dipenuhi dengan hujah Allah. Kalau tidak ada hujah Allah di dunia ini, la safatil ardu bi aqliha, maka dunia akan hancur beserta isinya. Lalu kita akan bertanya, ketika para nabi itu telah masa periode kenabian itu telah habis dengan datangnya Nabi Muhammad, dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu penerus dari kenabian itu apa? Keberlanjutan dari kenabian itu apa? Oleh karena itu dalam
pembahasan ini, dalam materi ke-8 ini kita akan membahas keterkaitan antara khotamiyat, yaitu antara penutup atau antara nabi yang terakhir ini, yaitu tertutupnya pintu kenabian, dan kaitannya dengan imam. Secara global, di sini kita akan membahas tentang arti atau bagaimana kedudukan imam itu sendiri dalam pandangan Syiah dan bagaimana dalam pandangan Ahli Sunnah. Dan berkenaan dengan video selanjutnya, itu video 9, juga nanti akan ada pembahasan bahwasannya apakah kelaziman dari imamah ini, seorang imam itu apakah diharuskan dia maksum atau tidak. Misalnya, imam itu harus dipilih oleh masyarakat atau oleh ijma, atau dipilih oleh masyarakat, ijma, syura, atau dipilih oleh Tuhan. Pembahasan-pembahasan ini akan saling berkaitan nantinya. Oleh karena itu, maka kita perlu pelan-pelan mengkaji keterkaitan antara satu tema dengan yang lainnya untuk bisa mengambil kesimpulan yang sempurna. Jadi kalau nanti dari pembahasan ini ada hal-hal yang kurang dapat dipahami atau masih ada iskalan-iskalan, tolong antum catat. Nanti ketika kita ada pertemuan online, nanti di situ kita akan saling bertukar pandangan. Saling, misalnya yang memiliki masalah silahkan bertanya. Kemudian kalau ada di antara kalian yang bisa menjawab, silahkan jawab terlebih dahulu. Kalau tidak, kalau Al-Fakir bisa menjawab, Al-Fakir akan jawab. Kalau tidak, ya kita tangguhkan. Mungkin nanti akan Al-Fakir jawab di grup. Dipaham ya? Kita akan mulai pembahasan materi yang ke-8, kaitan antara khotamiyah dan imamah. Khotamiyah bermakna, yaitu khotamiyah artinya apa? Maknanya bahwa setelah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi yang diutus untuk membawa risalah. Artinya ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau adalah khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, akan tetapi tidak ada nabi setelahku. Ini sebuah garis besar bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Artinya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya syariat ini telah sampai pada puncak kesempurnaan sehingga tidak butuh lagi nabi untuk membawa risalah baru yang disampaikan kepada umatnya. Risalah ini sampai hari kiamat tetap ada dan risalah ini tidak akan berubah. Hanya saja mungkin ada sedikit penyelewengan dari berbagai pihak sehingga ketika Imam Mahdi nantilah hadir, Imam Mahdi akan memperkenalkan syariat yang benar-benar dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotamiyah bermakna bahwa setelah Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada nabi yang diutus kepada umat ini untuk membawa risalah. Juga tidak ada syariat baru yang menggantikan syariat Islam. Artinya syariat sudah sampai kepada puncak kesempurnaan sehingga tidak dibutuhkan lagi syariat baru. Dan syariat ini sifatnya adalah jawidoni, atau sifatnya dia adalah sampai hari kiamat akan terus dipakai, dan sampai hari kiamat itu akan terus syariat ini tanpa ada perubahan. Artinya kalau kita mau lebih simpelnya, artinya pintu kenabian telah ditutup dan syariat telah sampai pada puncak kesempurnaan. Jadi, pertama, khotamiyat ini bermakna pintu kenabian telah tertutup dan puncak kesempurnaan itu
dan syariat telah sampai pada puncak kesempurnaan. Sehingga tidak butuh terhadap syariat yang baru. Sehingga ketika kita katakan Nabi itu kenabian telah ditutup dan syariat sampai pada puncak kesempurnaan, kita tidak butuh lagi terhadap syariat yang baru. Ini poin pertama. Selanjutnya, kita akan membedah atau mendedah makna imamah. Imamah menurut ahli kalam adalah pengganti Nabi Muhammad SAW atau pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dan pemersatu umat baik dalam masalah agama maupun dunia. Dan mengikuti imam bagi semua umat hukumnya wajib baik secara akli maupun nakli. Nah, artinya imamah kalau kita katakan bahwasanya pada pembahasan sebelumnya ini kita bahas khotamiyah. Nabi itu sudah kenabian telah tertutup dengan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syariat itu sudah sampai pada puncak kesempurnaan sehingga tidak butuh lagi dengan syariat baru. Lalu imam itu apa? Imamah atau imam menurut ahli kalam adalah pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus pemersatu umat yang dia tidak hanya mengurusi dalam masalah politik sebagaimana diyakini oleh sebagian dari kelompok yang berseberangan. Artinya dari kelompok ahli sunnah mereka meyakini bahwasanya imam itu adalah mengurusi masalah dunia saja. Tetapi tidak kita katakan bahwasannya imam itu dia adalah idome dahande atau pelanjut estafet dari kenabian yang dimana mereka itu melanjutkan misi-misi dari Nabi Muhammad, dari para nabi sebagai pengganti mereka dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan hukumnya wajib bagi semua umat untuk mengikuti imam itu. Kalau imam pilihan manusia, mungkin orang tidak meyakininya pun tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi imam menurut pandangan ini itu lebih mengacu pada imam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang tidak meyakininya pun maka akan terkena sebuah hukum. Karena mengikutinya adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu di dalam berbagai hadis dikatakan di dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak memiliki bai'at, di lehernya tidak ada bai'at, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Ini di dalam kitab Al-Imarah, di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Al-Imarah berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di dalam kitab Majma'uz Zawaid juga disebutkan man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sedangkan dia tanpa seorang imam maka mati dalam keadaan jahiliyah. Atau dalam berbagai riwayat itu ditekankan sekali kewajiban mengikuti imam itu. Seperti dalam kitab misalnya kitab Sahih Ibnu Hibban, man mata walaysa fi unuqihi, man mata walaysa imam mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati tanpa memiliki imam maka mati dalam keadaan jahiliyah. Atau di dalam kitab Syarhul Maqasid karangan Taftazani, yang ini semuanya adalah berada di dalam kitab-kitab ahli sunnah. Semuanya mengatakan bahwasannya hadis-hadis ini berkonotasi bahwasanya hukumnya wajib mengikuti imam. Di dalam kitab Syarhul Maqasid Taftazani di dalam jilid yang kelima, beliau mengatakan bisa diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak mengenal imam di zamannya maka mati dalam keadaan jahiliyah. Oleh karena itu dalam berbagai kitab disebutkan dalam berbagai kitab An-Na'imul Muqim fi Aitratin Naba'il Adim karya Syarifuddin Mausuli Asy-Syafi'i, terus kemudian di dalam kitab Yanabiul Mawaddah karangan Syekh
Sulaiman Al-Qurdusi Al-Hanafi. Kemudian di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari imam-imam itu sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Maksud dari imam itu adalah imam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti imam pilihan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan imam 12 itu. Oleh karena itu, kita tidak sedang mengajak orang untuk mengarah pada bab ini ya. Artinya gini, kita hanya membawa dalil-dalil, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, bahwasannya ada keterkaitan antara khotamiyah dan imamah. Khotamiyah artinya kita meyakini syariat ini telah sampai pada puncak kesempurnaan dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, sehingga apa, tidak butuh lagi nabi yang membawa syariat baru. Lalu konsep apa yang ditawarkan oleh umat Islam ini? Konsep yang ditawarkan oleh umat Islam itu adalah khilafah atau imamah. Khilafah atau imamah adalah penerus dari atau turunan dari tugas-tugas yang dimiliki oleh para nabi, yang mereka adalah mempersatukan umat dan memimpin umat ini baik dalam masalah agama maupun masalah dunia. Dan dikatakan hukumnya wajib mengikuti imam itu dengan berbagai dalil yang telah Al-Fatihah sebutkan berkenaan dengan hadis-hadis yang menekankan kita untuk mengikuti imam itu tadi. Atau dalam Al-Quran dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, di hari di mana kita panggil setiap manusia itu bersama dengan imam-imam mereka. Nah, ini adalah sebuah dalil bahwasanya kita dilazimkan, diwajibkan untuk mengikuti imam, mengenal imam di setiap zaman. Kemudian kita sambung keterangannya, imamah bukan saja tidak bertentangan dengan khotamnya. Kemudian kita dikatakan bahwasanya imamah itu tidak bertentangan dengan khotamiyah. Kalau ada orang beranggapan bahwasanya imamah itu bertentangan dengan khotamiyah, maka dia tidak paham sya'nun atau kedudukan atau tugas-tugas dari para nabi dan tugas-tugas dari para imam. Bahkan termasuk dari kelaziman syariat itu harus sampai pada titik kesempurnaan. Memang syariat itu bitadrij. Syariat itu dari mulai Nabi Adam diciptakan, kemudian syariat itu mulai ada di zaman Nabi Nuh, itu terus mengalami penyempurnaan. Meskipun di waktu itu penyempurnaan disesuaikan dengan zaman itu. Misalnya Nabi Nuh membawa syariat, tentunya syariat ini berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa lebih sempurna dari sisi zaman, dari sisi muatan juga. Nah, Nabi Muhammad sudah sampai pada puncak kesempurnaan dan tidak ada lagi perubahan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga dikatakan bahwa syariat ini sedang mengalami penyempurnaan dan titik kesempurnaan itu sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dan tugas selanjutnya untuk mendatangkan syariat baru itu tidak ada lagi. Tetapi apa? Tugas setelah kenabian ini adalah mengawal syariat itu agar tidak melenceng dari garis yang benar, dan itu merupakan tugas atau esensi dari imamah. Artinya imamah, seorang imam itu harus mengawal syariat yang ada ini agar tidak melenceng dari garis yang benar. Maka dari sini kita akan membedah dalil-dalil berkenaan dengan khotamiyah. Kita katakan terlebih dahulu khotamiyah itu yaitu tertutupnya pintu kenabian itu ada dalil atau tidak. Lalu nanti kita akan sambut keterkaitan antara khotamiyah dan imam. Yang pertama kita akan bahas adalah dalil nakli, yang kedua akan kita bahas tentang dalil akli. Dalil nakli sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin atau apa? Tetapi dia adalah utusan Allah wa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup dari para nabi. Ini sudah jelas di sini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih
Bukhari dan Sahih Muslim, yang hadis ini disebut dengan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedudukannya ketika disepakati oleh Bukhari dan Muslim, menurut Ibnu Shalah di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, di dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ditalaki oleh setiap generasi selanjutnya, maka hadis itu sudah sampai pada derajat mutawatir. Nah, oleh karena itu meskipun hadis ini tidak mutawatir, tetapi dari pendapat Ibnu Shalah, meskipun hadis itu yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim itu tidak sampai dia kedudukannya sebagai hadis ahad, tetapi ketika ditalaki atau terus menerus diriwayatkan oleh orang-orang setelahnya, maka hadis itu kedudukan seperti hadis mutawatir. Akan tetapi kita memiliki data bahwasanya hadis antamini bimangzilati Haruna min Musa adalah hadis mutawatir, dan itu Al-Fakir punya data mengenai ini. Kita lanjut, apa sih hadis mengenai hadis manzilah? Di sana dijelaskan anta minni ya Ali, anta minni bimangzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Nah, di sini la yanbaghi an adhaba illa wa anta khalifah. Ini di dalam kitab Mustadrak ala Sahihain dan di dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan bahwasannya wahai Ali, hai Ali, kedudukanmu di sisiku bagaikan kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, di sini ingin menggambarkan bahwasannya kedudukan Sayyidina Ali itu di sisi Nabi Muhammad seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Salah satu kedudukan Harun di sisi Musa, Harun adalah sebagai khalifah dari Nabi Musa. Harun adalah sebagai orang yang menggantikan Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi uzlah, ketika Nabi Musa pergi untuk berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Harun posisinya adalah sebagai khalifah yang menjaga umat. Nah, tetapi yang titik berat kita bukan pada pembahasan ini, bukan pada pembahasan khilaf. Beliau mengatakan illa annahu la nabiyya ba'di. Meskipun seperti itu, maka tidak ada lagi nabi setelahku. Jadi tidak ada nabi setelahku. Artinya kenabian itu telah tertutup dengan kedatanganku. Oleh karena itu, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Seandainya ada nabi, dari riwayat ini mengatakan bahwasanya kalau riwayat ini kita teliti dari sisi matanya, dari sisi muatannya, maka akan terlihat seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Ali. Kenapa? Karena kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam. Kemudian riwayat yang ketiga, sebagaimana di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ana khatamun nabiyyin." Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, dari riwayat-riwayat ini baik dari Al-Qur'an maupun hadis memperkuat pandangan kita bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya pun ada nabi, maka nabi itu adalah yang menjadi nabi adalah Sayyidina Ali. Hanya saja karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka konsep dalam Islam itu yang ditawarkan bukan nubuwah, tetapi konsep yang lain yang dikenal dengan imam. Lalu kita lanjut. Ini kita telah bahas berkenaan dengan dalil-dalil nakli. Kita sekarang lari kepada dalil akli. Apa dalil akli yang dijadikan fondasi penting untuk menetapkan bahwasanya kenabian itu telah sempurna atau telah habis masanya. Periode kenabian telah habis dan periode selanjutnya yaitu periode imam. Yang pertama, dalil pertama, paling tingginya makhluk adalah manusia. Jadi kalau kita mau gambarkan makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia secara nau, manusia secara jins, yaitu manusia tanpa melihat sisi ke dalamnya, tapi manusia itu. Kemudian paling tingginya manusia adalah para nabi, yaitu kalau kita melihat dari manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sangat dengan tujuan yang tinggi. Kemudian yang kedua,
kedudukan yang paling tinggi dari manusia adalah para nabi. Nah, nabi-nabi ini dari manusia kedudukannya tinggi. Kemudian kita lebih mengerucut. Paling tingginya nabi adalah rasul. Nah, di antara para nabi itu yang lebih tinggi adalah kedudukannya seorang rasul. Dan paling tingginya para rasul adalah nabi ulil azmi. Yaitu paling tingginya di antara rasul-rasul yang ada itu adalah rasul-rasul ulil azmi atau nabi ulil azmi. Yaitu yang ada 5 di sebagian dijelaskan. Mereka yang memiliki kedudukan paling tingginya para nabi. Kemudian paling tingginya nabi ulil azmi, paling tingginya nabi-nabi yang digelar nabi ulil azmi adalah orang yang syariatnya mendunia sepanjang masa. Artinya yang dia memiliki kriteria, pertama syariatnya bukan hanya pada masa tertentu dan bukan hanya pada tempat tertentu, tetapi pada ruang lingkup yang lebih besar yang Rabbul yang lil alamin, artinya sifatnya mendunia. Yang kedua sepanjang masa, artinya bukan tersekat atau bukan terbatas pada satu masa tertentu. Dan seorang yang syariatnya memiliki kriteria tersebut, kriteria ini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang memiliki kriteria syariatnya mendunia dan sepanjang masa itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya dia adalah Nabi penutup atau dia adalah seorang penutup dari para anbiya. Karena apa? Sudah sampai pada puncak kesempurnaan, syariatnya sudah sampai pada puncak kesempurnaan, dan kedudukan manusia yang tertinggi adalah berada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga konsep kenabian itu telah tertutup. Itu dalil yang pertama. Atau ini adalah dalil akli. Ketika syariat telah sampai pada kesempurnaan, pada puncak kesempurnaan dalam berbagai sisi, termasuk program-program yang dibutuhkan dan dibutuhkan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia. Di sisi lain, sisi syariat juga tidak butuh terhadap kaidah dan dasar yang baru yang dibawa oleh para nabi. Maka pengutusan nabi adalah sebuah hal yang sia-sia. Hal yang kedua begini, syariat telah sampai pada puncak kesempurnaan. Kemudian dari sisi-sisi program yang dibawa oleh para nabi ini, yang dibawa oleh nabi, yang bisa menghantarkan manusia pada puncak kesempurnaan. Dan dari sisi lain juga kalau mau kita lihat, syariat ini tidak butuh terhadap kaidah dan dasar yang baru. Maka apa? Maka di sini mustahil Allah mengutus nabi lagi. Kenapa? Karena pengutusan para nabi itu adalah hal yang sia-sia, dan Allah Maha suci, Allah dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, dengan dalil akli dan dalil nakli, kita tetapkan bahwa para periode kenabian telah selesai dengan kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita memahami dalil-dalil ini berkenaan dengan dalil-dalil habisnya periode kenabian, kita akan lari atau kita akan bahas tugas-tugas seorang nabi. Tugas-tugas seorang nabi itu apa saja? Lalu khatamun nabiyyin itu dia itu berkaitan dengan apakah khatamun nabiyyin artinya semua tugas-tugas itu telah habis. Tugas-tugas para nabi itu telah habis, atau khatamun nabiyyin itu maksudnya pada tugas tertentu itu telah selesai, tetapi pada tugas yang lain itu belum selesai. Kita bahas. Yang pertama, tugas seorang nabi itu adalah mendapatkan, yaitu tugas dalam nabi itu adalah mendapatkan wahyu dan menyampaikan, atau inti dari tugas seorang rasul. Artinya gini, tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan serta menjelaskan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika beliau mengambil wahyu, beliau mendapatkan wahyu kemudian menyampaikan wahyu itu kepada manusia, itu adalah tugas inti dari seorang nabi. Artinya keterikatan mereka dengan wahyu. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan wahyu. Kalau yang pertama tadi dia hanya menyampaikan wahyu, mendapatkan dan menyampaikan wahyu serta mempraktekkan wahyu itu. Yang kedua adalah menjelaskan dan menafsirkan wahyu, yaitu litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim,
supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan terhadap mereka. Yaitu menghilangkan perbedaan dalam memahami dan juga menyingkap penafsiran-penafsiran dari agama. Artinya tugas kedua dari Nabi selain dia itu mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu, tugas mereka adalah menjelaskan serta menafsirkan wahyu serta menyingkap makna-makna di balik penafsiran, di balik ayat-ayat itu dan ditafsirkan serta dijelaskan kepada manusia. Itu tugas kedua. Tugas ketiga, wilayah dan menjadi pemimpin di tengah-tengah umat. Yaitu tugas ketiga, Nabi itu adalah mempersatukan umat. Nabi adalah menjadi pemimpin di tengah-tengah umat. Termasuk tugas Nabi ini adalah membentuk sebuah negara yang berdasarkan berbasis Islami, yang menjadi pemimpin di dalam negara itu serta mengatur berjalannya negara tersebut. Oleh karena itu, seorang Nabi itu memiliki kedudukan, memiliki tugas untuk membentuk sebuah kepemimpinan Islam. Kalau kita lihat misalnya di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membentuk pemerintahan Islami di masa beliau yang berada di Madinah. Nah, artinya tugas para nabi itu bukan hanya dia mendapatkan wahyu lalu menyampaikan wahyu itu, tetapi juga menjelaskan serta menafsirkan serta mempersatukan umat dan menghilangkan segala perbedaan penafsiran ini sehingga pemahaman umat ini menjadi satu, hanya satu dan tidak boleh terpecah-pecah. Lalu tugas Nabi ini apa? Tugas Nabi adalah dia menjadi wilayah atau menjadi pemimpin di tengah-tengah umat, termasuk tugas dari para nabi ini adalah tugas Nabi adalah membentuk negara Islam dan menjadi pemimpin serta mengatur perjalanan negara tersebut. Oleh karena itu, kalau mau kita lihat dari tugas-tugas ini, maka kita akan mengatakan bahwasanya Nabi itu tugas Nabi yang sesuai dengan khotamiyat adalah yang pertama, yaitu apa? Tugas para Nabi yang khotam, yang telah tertutup dengan ketidakadaan Nabi yang disebut khotamun nabiyin, artinya tidak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad yang sampai yang turun berkenaan dengan syariat. Artinya wahyu yang berkenaan dengan syariat itu tidak ada, tetapi tanggung jawab sebagai pemimpin agama, sebagai pemersatu umat, sebagai pemimpin dalam membentuk sebuah pemerintahan, serta sebagai orang yang menjelaskan tentang Al-Quran itu tidak tertutup dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulan berdasarkan pemaparan di atas berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab seorang nabi, maka khotamiyat bukan bermakna bahwa tugas nabi dalam 3 poin di atas telah selesai semua. Jadi khotamiyat itu bukan bermakna tugas nabi dalam 3 hal tersebut selesai, tidak. Akan tetapi khotamiyat hanya berlaku pada poin pertama saja, yaitu pada tugas nabi yang pertama, yaitu nabi menerima wahyu kemudian menyampaikan wahyu, itu selesai. Jadi sekarang dengan khotamun nabiyyin, Nabi wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Syariat telah sampai pada puncak kesempurnaan. Yang kedua, kenabian telah habis masanya, periode kenabian telah habis, dan periode kenabian telah habis dengan masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga tugas pertama itu telah hilang. Sehingga tidak ada wahyu yang membawa syariat, wahyu yang berbentuk syariat yang datang lagi kepada umat. Akan tetapi khotamiyat misalnya, hanya berlaku pada poin pertama saja. Dan poin kedua dan ketiga masih tetap berjalan, yaitu penjelasan tentang atau penafsiran tentang agama, itu bayyina linnasi ma nuzila ilaihim, itu merupakan tugas dari pelanjut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menjadi pemimpin atau pemersatu umat serta mendirikan sebuah negara berdasarkan basis Islami yang itu nanti akan terlaksana di masa Imam Mahdi alaihissalam, itu merupakan tugas dari para wakil-wakil Allah di muka bumi ini, yang mereka merupakan pelanjut estafet dari perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena
Karena syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai pada kesempurnaan, maka yang dibutuhkan bukan lagi wujud seorang nabi yang membawa syariat yang baru. Karena syariat sudah sampai pada puncak kesempurnaan, maka tidak dibutuhkan lagi seorang nabi untuk membawa syariat atau ajaran-ajaran yang baru. Tetapi apa? Akan tetapi orang-orang suci, tetapi dibutuhkan orang-orang suci yang menjelaskan serta menafsirkan wahyu serta memimpin umat sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan konsep ini dikenal dengan nama imam. Konsep ini dikenal dengan nama imam. Lebih ringkasnya begini. Ketika kita katakan tugas-tugas para nabi itu ada 3, lalu nabi itu pada poin pertama saja, khatamiyat itu berkaitan dengan poin pertama saja, maka kesimpulannya poin kedua dan poin ketiga itu masih terus berjalan dan membutuhkan manusia untuk mengawalnya. Dan untuk mengawal ini dibutuhkan orang-orang suci untuk mengawal ini, mengawal syariat serta menjelaskan syariat serta menjadi pemimpin di tengah-tengah umat ini. Dibutuhkanlah orang-orang suci, dan orang-orang suci ini sepeninggal Nabi dia akan menjelaskan syariat ini agar tidak terjadi penyelewengan serta mereka mempersatukan umat dari berbagai pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, konsep ini lebih dikenal, konsep penjagaan ini lebih dikenal dengan konsep imamah. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan ada beberapa poin yang bisa diperhatikan. Pertama, tidak ada kontradiksi antara imamah dan khotamiyah. Dikarenakan tugas seorang imam adalah mengawal, menjaga agar syariat yang sempurna ini tidak melenceng. Nah, artinya tugas seorang imam adalah muhafid, yaitu menjaga apa? Agar syariat ini tidak melenceng dari garis yang benar. Kedua, imamah adalah sebuah kelaziman dari khotamiyah. Jadi imamah ini adalah sebuah keberlanjutan, karena Nabi itu sudah tidak ada, maka harus ada penjaga syariat. Ketika syariat sudah sampai, sudah sempurna dan tidak membutuhkan ajaran-ajaran yang baru, maka kebutuhan syariat tidak lagi pada pengutusan Nabi, melainkan butuh terhadap penjagaan dan penjelas agar ajaran-ajaran selalu relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini adalah dua poin penting yang bisa kita ambil dari hubungan antara khotamiyah dan imamah. Jadi yang pertama, imamah tidak bertentangan dengan khotamiyah, karena apa? Khotamiyah hanya berkaitan dengan poin yang pertama, tetapi poin kedua dan poin ketiga tidak terus terbuka untuk umat setelahnya, maka itu merupakan tugas dari imam untuk mengawal syariat serta menjelaskan. Kedua, kelaziman dari syariat itu adalah khotamiyah, yaitu kelaziman imamah adalah kelaziman dari khotamiyah. Ketika kenabian telah selesai, maka disitulah imamah mulai berjalan. Ketika syariat telah sampai pada puncak kesempurnaan, maka tidak butuh lagi terhadap dasar-dasar agama yang baru, dasar-dasar syariat yang baru, melainkan butuh penjaga dan penjelas ajaran-ajaran yang dibawa. Terus selanjutnya, ini mungkin paham ya, ini nggak terlalu sulit kok. Selanjutnya, Alama Mutahari, ini untuk penutup. Alama Mutahari menulis, imam adalah seorang marja. Artinya imam adalah sebuah rujukan untuk menghilangkan perselisihan, yang mana perselisihan itu muncul dari para ulama. Kita lihat, ulama itu memiliki berbagai pandangan. Ulama ini memiliki pandangan, ulama dari sini memiliki pandangan. Nah, tugas dari seorang imam adalah mempersatukan semua ini dan membentuk dalam satu kafilah, dalam satu barisan, bahwasanya yang benar itu seperti ini berdasarkan apa? Nah, seorang imam itu menyatukan semua. Imam adalah menjadi marja atau menjadi rujukan. Karena apa? Karena kalau kita menjadikan rujukan yang bukan rujukannya, maka akan menjadi pusat perselisihan. Misalnya, kalau kita katakan setelah kenabian adalah kedudukannya para alim yang menggantikan nabi, ya pada tahapan
terbawah, tetapi tahapan tertinggi itu harus manusia maksum, manusia yang mengetahui benar dan salah, bukan hanya sekedar dia taklim belajar, tetapi hakikatnya beliau ketahui. Karena kalau kita katakan ulama adalah sebagai pewaris para nabi, itu bukan ulama itu di situ memang benar-benar mewarisi dia sebagai pengganti dari para nabi. Karena apa? Terjadi perpecahan di mana-mana, itu keluar dari penafsiran-penafsiran yang salah dari para ulama. Oleh karena itu, tugas seorang imam adalah sebagai rujukan. Imam adalah sebagai tempat bertanya, tempat menyelesaikan masalah dari perselisihan yang ada di tengah-tengah ulama. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Di sini kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis terlebih dahulu, nanti ketika kita ada pertemuan selanjutnya, ada pertemuan online, nanti kita akan saling silakan ditanyakan dan sebagian akan menjawab, sebagian lagi akan kemudian sebagian lagi mungkin ketika bertanya sebagian menjawab. Kalau memang belum sampai pada connect atau orang itu puas dengan jawaban itu, maka Al-Fakir akan menjawabnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.